Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, seperti sedang mendapatkan lotre. Belum lama ini, seperti diberitakan oleh banyak media, Sri Mulyani melapor ke Presiden dan ke DPR bahwa APBN yang dia kelola mengalami surplus. Artinya, pengeluaran lebih kecil dibandingkan penerimaan. Jadi, ada sisanya. Media Gegap Gempita menulis dengan gimmick yang heroik. Ada apa sebenarnya di balik rahasia surplus APBN ini? Kalau datanya kita tarik ke belakang, maka sebenarnya akan terlihat bagaimana trik-trikan di dalam pengelolaan anggaran atau yang melahirkan neraca keuangan pemerintah yang surplus ini. Coba kita tarik setidaknya 5 tahun ke belakang. Akhir Januari lalu, di hadapan puluhan wartawan, mungkin ratusan wartawan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN surplus 204 triliun. Besar. Ini kali dua APBN periode Januari sampai Mei mengalami surplus, sebelum-sebelumnya defisit. Tahun lalu juga begitu soalnya. Tapi tahun 2021 ke belakang selalu defisit. Boleh jadi tahun politik ikut mempengaruhi pengumuman APBN. Kenapa begitu? Kalau datanya ditarik ke belakang misalnya, kita akan lihat ada pola yang berubah. Agak berbau manuver sih. Coba kita lihat pada realisasi belanja negara tahun 2018 misalnya. Periode Januari sampai Mei, sama dengan yang diumumkan oleh Sri Mulyani, belanja negara sudah mencapai 35,1% dari target dalam satu tahun itu. Tapi di tahun 2022 hanya 20,2% dan 2023 cuma 32,8%. Di 2 tahun inilah APBN surplus. Sekarang coba kita perhatikan penerimaannya. Polanya berkebalikan dengan belanja. Pada Januari sampai Mei 2018 penerimaan masih 36,2% dari target. Tapi di tahun 2022 dan 2023, masing-masing sudah melonjak jadi 47,2% dan 49,1% dari target. Tiba-tiba ada lompatan besar. Kalau dilihat dalam grafis, sangat jelas. Tren penerimaan melaju, sementara tren realisasi belanja melandai atau menurun. Belanja ini adalah pengeluaran anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga yang dana-dananya dari APBN. Alhasil, kalau kita ibaratkan keuangan rumah tangga, istri irit-irit pengeluaran untuk belanja. Tapi, tagihan ke suami bukan hanya lancar, bahkan minta naik. Ujung-ujungnya, di pertengahan tahun misalnya, katakanlah Januari sampai Mei, seperti pengumuman APBN tadi, uang bulanan jadi surplus. Ada kelebihan, kira-kira begitu. Maklum, ini tahun politik. Biasanya kurang sedap kalau dengar APBN masih defisit. Walaupun nanti di akhir tahun, ya tetap defisit. Paling-paling ditambal dengan utang. Seperti biasa. Jadi pengumuman anggaran pemerintah, surplus yang disampaikan oleh Sri Mulyani jadi semacam ilusi. Sebab ada pola yang berubah. Belanja seperti dicekik. Penerimaan disedot terus sampai mendekati separuh dari target. Padahal baru Januari sampai Mei. Itulah yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 untuk periode Januari sampai Mei. Di 2 tahun itu, APBN diumumkan surplus. Tapi jangan lupa, kenapa dia surplus? Belanjanya seperti dicekik, sementara penerimaannya disedot sebesar-besarnya. Jadi, kalau ini buat gimmick, ya oke lah. Lumayan. Ibaratnya jadi seolah-olah surplus, seolah-olah keren gitu. Maklum, sekali lagi, ini tahun politik.
Begitulah hikayat anggaran kita yang sudah diumumkan dan dipublikasikan dengan heroik itu. Seperti ilusi yang membuai. Eling lan waspada. Jangan lupa ngupi, Ibu Sri.